Aku Rifki, tahukah kamu, kenapa Nabi Sulaiman membangun Candi Borobudur di Indonesia? Kenapa tidak di negeri lain? Al-Quran telah memberi petunjuk dan jawaban akan hal ini, yaitu di surat Saba. Karena negeri Saba adalah negeri yang diberkahi, negeri yang kaya akan rempah-rempah. Itulah kenapa negara penjajah dari seluruh dunia mengincar kekayaan rempah Indonesia yang tidak ada di negeri lain dan hanya ada di Indonesia. Negeri Saba di dalam Al-Quran itu tertulis tidak ada di negeri lain. Negeri Saba atau Wanasaba di Indonesia, kota Sleman kotanya Nabi Sulaiman, Pulau Solomon pulaunya Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman adalah nabi terkaya di dunia yang kekuasaannya mencakup seluruh dunia dan memilih Indonesia karena Indonesia surganya dunia. Selamat siang teman-teman, dan jumpa lagi dengan Pak Agit. Ya, tadi kita lihat satu narasi yang menyatakan kalau Borobudur itu dibuat oleh Nabi Sulaiman. Sebetulnya narasi ini bukan dibuat oleh si pembuat konten tersebut ya. Narasi ini atau permasalahan ini telah dibuat oleh seorang dosen, yaitu Kiai Haji Fahmi Basya yang mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bidangnya juga matematik. Teman-teman bisa cek ya di channel lain, maksudnya penjelasan dari Fahmi Basya ini tentang Borobudur itu dibuat oleh Nabi Sulaiman, bla bla bla, penjelasannya termasuk penggandengan tadi dengan Al-Quran. Kenapa sih semua ilmu selalu digandeng-gandengkan dengan Al-Quran? Artinya semua ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Sepertinya kita mendewakan Al-Quran gitu ya. Kalau disitulah semua itu ilmu ada ya. Contohnya seperti Al-Anbiya. Di situ ya dipasaki juga untuk teori Big Bang gitu ya. Banyak sekali itu yang ustadz yang itu menggatukkan gitu loh tentang proses cari terjadinya Big Bang dengan Al-Anbiya 30 kalau nggak salah ya. Nah ini kenapa seperti itu? Al-Quran itu katakanlah kitab suci ya. Dan ini kitab suci untuk semua umat ya, bukan hanya umat Islam aja. Kalau hanya umat Islam yang membaca ya, kapan umat lain yang bukan Islam itu akan mengerti isi dari Al-Quran? Nah, ini kalau menurut Pak Git, kita kembali tadi ke masalahnya, yaitu pembelajaran tentang Al-Quran ini, ambil yang bagusnya gitu loh. Di situ tuh kita harus, maksud Pak Git, pikiran kita juga harus memprotes terhadap kata-kata yang ditulis di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran yang sekarang itu kan bukan Al-Quran yang asli, maksudnya yang benar-benar asli, itu udah melalui proses edit di tahun 1924 ya. Di tahun 1924 ini telah dikumpulkan gitu berbagai muslim dari seluruh dunia. Kemudian mereka juga membawa Al-Qur'annya masing-masing, termasuk dari Indonesia gitu. Dan dicek itu beda-beda. Beda-beda, kemudian dicarilah, maksudnya mencari sepakat bagaimana bentuknya yang akhirnya di Al-Quran itu jadi Al-Fatihah pertama, Al-Baqarah kedua. Nah, itu udah melalui proses editing gitu loh. Bukan seperti yang aslinya dulu. Contohnya begini teman-temannya, ini contoh real ya. Ada 15 orang kita jejer gitu ya. Kan sering tuh kita lihat suatu game ya. Yang A itu dikasih tahu yang pertama, misalnya dengan kata atau inilah seperti pesan bergaya gitu, habis misalnya aha gitu ya. Terus itu berjalan sampai 15 orang. Nanti di pojok sana, di 15 yang terakhir sana, itu akan berubah, hasil pesannya itu tidak seperti itu. Nah, ini ada salah satu filsafat dari pemberian pesan yang berantai gitu ya. Pesan berantai itu kalau udah dipesan, disampaikan gitu sampai ke titik akhir yang udah melewati 15 orang tadi, itu nggak seperti yang dari awal. Itu baru 15 orang, belum ini yang sudah 1.500 tahun lah, katakan seperti itu. Ini kan perlu pemikiran, artinya untuk membaca itu kita juga perlu pemikiran, nggak kita telan mentah-mentah isinya. Yang satu dalil gitu dengan dalil lain ini banyak yang bertolak belakang. Contohnya yang bertolak belakang nih, katakan kita dilarang membunuh.
Tapi pada surat Al-Kahfi ya, waktu Musa itu belajar kepada Khidir, nah, pada suatu kejadian itu Nabi Khidir itu membunuh seorang anak yang masih balita. Nah, Musa kan langsung protes gitu. Tapi yang terjadi? Memang dia lagi belajar ilmu tingkat tinggi yang akan diberikan oleh Khidir ke Musa. Kata-katanya sama gitu ya, sama-sama membunuh, yang ini tidak dibolehkan tapi ayat ini membolehkan gitu. Tapi kan maknanya itu harus dipikir gitu, bukan ditelan mentah-mentah ya. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat dalam kitab suci ya, dalam konteks ini kita bahas Al-Quran ya, karena tadi menggandeng-gandengkan surat Sabah dengan Wonosobo, Sulaiman dengan Sleman, ya, itu kan digandeng-gandeng, artinya digatuk-gatukkan. Ini akan bisa merusak generasi muda informasi ini. Yang kita tahu Borobudur itu ya, di situ juga Borobudur, kemudian Candi Boko ya, itu menurut Fahmi Basa itu batunya nggak ada di sini gitu. Tapi teman-teman tahu nggak batunya itu batu apa? Batunya itu batu-batu andesit, batu yang banyak di sekitar Jawa Tengah di sini banyak. Batu itu memang keras sekali andesit itu. Jadi kalau buat aspal atau katakan buat tol ya, buat ngecor itu batu itu yang dipakai, batu andesit ya. Biasanya buat K500 ke atas lah dalam proses pembuatan berutuan K500 ke atas. Nah, ini dipakai batuan tersebut harus karena dia keras banget gitu andesit. Dan ada juga yang menyatakan kalau Borobudur itu dibuat atau penumpukannya itu dilem dengan putih telur. Waduh. Jadi informasi-informasi ini berkesan kalau itu mengandung kesaktian, yang sebetulnya ini bukan masalah kesaktian, tapi teknologi peradaban manusia Nusantara pada saat itu. Jadi yang namanya andesit itu kalau di sekitar Borobudur gitu ya, itu banyak di situ andesit ya. Sekarang banyak dibuat industri split lah di situ ya. Split itu batu pecah, itu batu yang digiling. Nah, itu banyak banget di situ kalau kita butuh batu keras. Nah, di situ tempatnya. Cuman memang harganya lebih mahal dari batuan yang lain karena kekerasannya itu. Kita balik lagi tadi ya ke masalah Al-Quran tadi. Ya, begitulah cara kita mencerna Al-Quran. Tidak semata-mata terus dengan kata-kata yang mirip disamakan, dengan situasi yang mirip disamakan. Ya ini Wonosobo gitu, jadi Sabah gitu, dari surat Sabah. Model Al-Anbiya itu dijadikan teori Big Bang. Ini kan teori penggatukan namanya. Tapi tidak semua surat begitu. Ada surat Yasin ayat 38. Ini Pak Git kalau nggak salah, kalau nggak lupa juga. Yaitu matahari beredar pada garis edarnya. Itu memang sudah dinyatakan dalam Al-Quran dan terjadi di saat ini. Jadi pada tahun katakan 1970 sampai 2000 ini belum ditemukan. Jadi sistem tata surya kita pada saat ilmu pengetahuan astronomis itu hanya sampai bahwa matahari itu adalah pusat dari tata surya, kemudian planet-planet lain mengelilingi. Jadi matahari itu diam, statis ya, pengetahuan saat itu. Tapi apa yang terjadi? Nah, ini terkonfirmasi di tahun 2000 ke atas. Dan dengan perkembangannya ilmu astronomi ya, terkonfirmasilah kalau memang matahari itu bergerak pada garis edarnya, yaitu mengelilingi Bima Sakti. Yang sekali putaran itu membutuhkan waktu 230 hingga 250 juta tahun lah kata itu. Makanya saat ini juga telah ditemukan kalau matahari itu sudah mengelilingi 20 kali Bima Sakti. Jadi ya umurnya bumi ini sekitar 4,6 miliar tahun lah. Nah, ini baru terkonfirmasi. Nah, ini baru tadi yang sifatnya dogma baru kita angkat. Nah, ini yang sifatnya dogma dipaksakan menjadi ilmu pengetahuan, nggak bisa. Harus ada sifat atau ilmu pengetahuan yang bersifat saintifis. Nah, ini baru diangkatlah dari kotak dogma tadi. Jadi gitu ya teman-teman. Intinya dalam mempelajari Al-Quran, ambillah di situ tentang pelajaran-pelajaran yang sifatnya positif gitu. Kalau yang masih bersifat dogma, apalagi yang sifatnya itu menentang hukum alam atau katakanlah di Islam itu namanya sunatullah,
itu diletakkan dulu aja. Hitunglah ini sebagai dongeng, seperti Nabi Musa membelah dongkat gitu, membelah laut dengan tongkatnya gitu. Kemudian Nabi Isa lahir dengan tanpa ayah, yang artinya tidak ada sperma masuk ke dalam ovum ya. Nah, itu katakanlah ya, ini cuman intinya supaya manusia itu berbuat baik dan ingat pada Tuhan. Sebenarnya ditaruhkan di situ dulu, jangan ini dipaksakan ya, menjadi suatu ideologi gitu atau suatu paham yang menyatakan ini benar. Karena masih banyak ilmu-ilmu lain di luar sana. Contohnya pagi cerita lagi nih, contohnya seperti ini. Pada saat Musa ketemu dengan Khidir, ada burung camar masuk ke laut ngambil ikan. Nah, disitulah Khidir mengibaratkan kalau air yang terdapat dalam mulut burung camar itu adalah ilmu yang kita miliki, sedangkan air samudra yang di seluruh bumi itulah ilmu Allah. Perbandingannya seperti itu. Jadi dalam mempelajari kitab suci itu juga dibutuhkan pemikiran, bukan hanya dicaplok dengan letter X gitu, karena banyak yang bertentangan sekali dengan logika dan akal sehat. Ya terima ajarannya yang sifatnya baik, itu terima gitu. Dan dipikir, oh ini baik, kerjain. Kalau enggak, nggak usah gitu kan. Nah, itu permasalahannya tadi ya. Jadi jangan mendewakan kalau Al-Quran itu akan menjelaskan semua yang ada di dunia ini, nggak bisa gitu loh. Misalnya seperti hukum gravitasi, teori relativitas, teori relativitas umum, kemudian teori relativitas khusus. Ini kan luas sekali ya. Belum nanti waktu paruh ya, dan macam-macam lah gitu. Itu terlalu banyak gitu yang jadi ini gunakan sebagai benang merah untuk menyimpulkan sebuah kebaikan. Itu aja lah kalau menurut Pak Gid. Kalau kita bandingkan dengan ilmu pengetahuan ya jauh ketinggalan gitu. Kembali lagi ke masalah Borobudur tadi ya. Ini Pak Gid nggak ngerti maksudnya Kiai Haji Fahmi Basa ini, Pak Gid nggak ngerti gitu. Artinya dia mau merubah sejarah, tapi ya masuk akal juga. Karena kalau itu kan bisa dilihat dari usia, maksudnya usianya itu bisa dites pakai uji karbon gitu kan, umur batuan gitu ya, dan bentuknya aja udah nggak seperti Arab gitu. Jadi apakah ini pengen menyatakan kalau ini hasil dari budaya Arab? Ya nggak bisa gitu loh, nggak masuk akal. Katakanlah Nabi Sulaiman dulu sebelum Masehi ya, itu pun kalau ada gitu ya. Nah ini kalau Borobudur kan jelas-jelas ada. Borobudur itu jelas-jelas ada dan bisa hipotesa berdasarkan ilmu ilmiah. Ini ilmiah sekali, seperti penyusunan batuannya itu memakai sistem saling kunci ya. Jadi itu sistemnya saling kunci gitu batuannya itu. Bukan seperti yang diceritakan dalam dongeng itu kalau ini dilem dengan telur, bukan. Jadi ini adalah menceritakan peradaban nenek moyang kita. Jadi leluhur-leluhur kita itu punya ilmu atau teknologi yang tinggi pada saat itu. Dan sejarah ini seperti ini tidak bisa dirubah gitu. Jangan coba-coba merubah Borobudur itu menjadikan kalau ini buatan Arab dengan Al-Quran tadi ya. Pada umur yang kalau menurut Pak Gid juga umur Al-Quran sekarang yang ada, bukan yang dulu turun pada Rasulullah gitu ya. Umur Al-Quran yang sekarang ada ini kan kalau di Borobudur, tuaan Borobudur. Nah ini asalnya dari Arab gitu loh, budayanya beda, biologinya beda ya. Kalau kita lihat dalam waktu, katakan Borobudur itu di abad ke-7 atau 8 lah sekarang, berarti ya katakanlah 1300 tahun. 1300 tahun tuh geomorfologi atau geologi atau bentuk bumi ini itu nggak banyak berubah dalam waktu 1000-2000 tahun itu. Jadi penampakan permukaan bumi, atau kalau kita pelajari ilmunya itu namanya geomorfologi, itu nggak banyak berubah dalam 1000-2000 tahun tuh ya masih segitu. Jadi pada saat Borobudur itu dibuat, ya masih seperti inilah keadaan geomorfologinya itu secara ilmiah gitu. Oke teman-teman, menurut Pak Gid kita ambil kesimpulan aja ya. Yang pertama adalah pernyataan atau ilmu penelitian yang dibuat oleh Kiai
fahmi basa ini tidak masuk akal ya. Kenapa tidak masuk akal ya? Pertama kalau kita lihat umur Nabi Sulaiman itu kan jelas sebelum Nabi Isa, artinya sebelum Masehi. Nah, Borobudur ini ada kan setelah Masehi, ya kira-kira abad ke-7, abad ke-8. Dalam 1300 tahun hingga sekarang, sejak terjadinya Borobudur hingga sekarang, nah ini bentuk geomorfologi bumi itu nggak banyak berubah karena umurnya masih sangat-sangat muda kalau dibandingkan dengan umur bumi yang sudah mencapai 4,5 miliar tahun ya. Yang kedua, jangan jadikan negara ini budaya Arab. Sampai Borobudur itu diklaim menjadi buatan Nabi Sulaiman, ini adalah pembodohan buat rakyat Indonesia yang artinya ini pertama ingin mengubah sejarah. Kedua, ini akan mengklaim kalau ini dari Arab berdasarkan Al-Quran tadi. Yang ketiga, dalam mempelajari suatu kitab, kita fokus saja saat ini karena kita lagi membahas Al-Quran, jangan ditelan mentah-mentah. Gitu. Gunakan akal pikiran, di mana dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran atau dalil-dalil tersebut juga banyak yang bertolak belakang 180 derajat. Ini butuh pemikiran akal sehat. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.